Namanya siapa, kerjaannya apa, terus mau apa? Siap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Farida. Alhamdulillah sudah kurang lebih 4-5 tahun terakhir ini saya sudah dikasih amanah sama Allah untuk membersamai jamaah umroh. Dan terakhir kemarin di bulan Desember, dan alhamdulillah ini sudah umroh saya yang ke-8. Wih, berkali-kali berangkat umrah berarti ya, Mbak? Iya, Kak Tika dan semua itu rasa loh, Mbak. Wah, rasa maksudnya? Inilah yang mau saya share ke teman-teman. Kalau banyak sekali kan di luar sana teman-teman, terutama yang masih muda, ibu-ibu muda seperti ibu muda, saya sudah tidak muda lagi ya. Yang selalu berpikiran bahwa umroh itu hanya untuk orang kaya, umroh itu hanya untuk orang yang sudah tua, umroh itu hanya untuk orang yang punya kecukupan uang. Padahal ketika saya berumroh, Masya Allah, umroh itu benar-benar rezeki. Umrohnya itu sendiri rezeki. Ketika kita berangkat umroh rezeki, pulang umroh kita ketiban rezeki. Bisa nggak ceritain, Mak, umrah yang paling berkesan menurut Mak Farida itu yang mana umrahnya? Umroh itu baik untuk yang beberapa kali ini, yang ke-6 kali ini kan saya sudah pendampingan ya Kak Tika ya. Namun umroh yang saya pribadi ini yang menurut saya sangat luar biasa, benar-benar keajaiban. Umroh saya yang pertama ini yang sangat terkesan, dan umroh saya yang kedua, karena kedua-dua umroh ini saya belum menjadi pendamping umroh, tetapi saya benar-benar umroh pribadi. Yang pertama saya umroh tahun 2017. Ketika itu saya daftar umrohnya di tahun 2016, namun ketika itu saya diajak teman ngikutin sebuah acara begitu. Itu sebuah acara ya, karena saat itu saya dalam kondisi tidak mampu dalam finansial, artinya saya dulu pernah menjalankan sebuah usaha, ada beberapa usaha lah, ada rias pengantin, ada saya punya mebel, saya punya rumah makan, saya juga dulu pernah menjadi seorang guru yang bersertifikasi. Artinya itu saya sudah punya gaji yang lumayan, namun di situ saya belum pernah kepikiran umroh, sama sekali tidak. Karena ketika saya diajak umroh, pasti pikiran saya, dong, saya aja masih muda, saya masih punya anak kecil, saya masih punya banyak amanah yang harus saya selesaikan. Boro-boro mau umroh ketika ada teman ngajak. Di kemudian hari, inilah titik balik kenapa saya mau diajak teman saya untuk daftar umroh. Ketika semua satu persatu usaha saya itu dinolkan sama Allah, artinya mebel saya nggak ada, rias pengantinnya sudah nggak begitu menjanjikan. Kemudian intinya di situ saya memiliki sebuah persoalan yang sangat menguras energi ya, hingga saya harus menyelesaikan. Nah, datanglah itu teman untuk ngajak di sebuah acara seminar umroh kali itu di tahun 2016. Qadarullah saya mau, karena saya dalam keadaan terpaksa. Saya nggak bisa berpikir, karena itu saya hadir di acara tersebut, dan alhamdulillah ketika saya hadir, saya hanya bawa uang 100.000. Setelah saya termotivasi, ternyata umroh seperti ini ya. Ternyata umroh tidak hanya untuk orang yang kaya. Umroh ternyata ada cara-caranya dan ada beberapa tips supaya bisa berangkat umroh tanpa harus mengeluarkan uang kita dari dalam. Artinya uang kita, Allah itu bisa mendatangkan rezeki dari arah manapun apabila ada seorang yang ingin benar-benar berangkat umroh. Nah, ketika saya memutuskan uang 100.000 itu saya kunci untuk saya ambil niat. Ternyata di situ
titik baliknya, the power of niat. Itu Iya. yang keren Kak Tika. Kerennya di mana? Ketika saya ambil niat tanpa harus berpikir panjang, dari mana saya dapat uangnya untuk pelunasan, dari mana saya dapat melunasi 25 sampai 30 juta kala itu ya, tahun 2016. Nah, karena saya sudah benar-benar ini mau saya buat apa? Untuk bayar amanah nggak cukup, ada uang 100.000 ya sudah saya akad. Ternyata 2 minggu kemudian Allah itu benar-benar ngasih saya rezeki yang sangat luar biasa. Dari wasilah seorang teman, saya dapat proyek yang Masya Allah yang senilai di atas 25 juta. Wow. Keren nggak ini Kak Tika? Dari 100.000 Dari dapatnya 100.000 di atas 25 di juta. atas 25 juta, dan proyek itu yang menurut saya mustahil, artinya mustahil, tapi karena apa? Saya di situ salah satu produknya saya dibeli oleh salah satu apa namanya customer kala itu, saya ketemu lewat online. Saya ketemu lewat online dan alhamdulillah deal. Saya pulang bawa uang lebih lebih 25 juta. Masya Allah. Itu benar-benar saya takjub kala itu. Takjubnya benar-benar Allah balas niat saya itu, karena saya ingin berangkat umroh, dikasih uang cash lewat pekerjaan itu senilai 25 juta lebih. Dan alhamdulillah itu masih belum selesai sampai di situ Kak Tika. Ternyata ada sebuah godaan. Sampai rumah itu ternyata sebuah godaan, hingga uang itu tidak saya buat berangkat, namun saya alokasikan kepada yang lain. Saya alokasikan kepada yang lain dengan spekulasinya, harapannya nanti usaha ini bisa untuk berangkat saya umroh. Tergoda nih saya nih. Dan alhamdulillah deal dah tergoda. Akhirnya dari uang yang cukup buat berangkat umroh itu, wallahu alam, habislah, sudah habis. Dan akhirnya saya belum bisa berangkat, namun saya sadar ternyata saya salah. Oke, saya niat kembali tahun berikutnya, karena ini kan saya sudah ada pendaftaran nih di salah satu travel. Kemudian saya azam lagi ingin berangkat ke sana dengan mohon maaf sebelumnya ke Allah. Nah, ternyata Allah kasih rezeki lagi yang Masya Allah datangnya ya lewat pekerjaan saya, tapi uang itu juga cukup buat berangkat umroh. Namun kala itu ada beberapa kurang lah. Namun di momen hasil tasib, Allah kasih rezeki yang bisa berangkat. Namun ini anehnya, karena saya sudah pengalaman sebelumnya kan sudah dapat uang tapi nggak dipakai, tapi ini ya, kala itu uang saya pas untuk selesai untuk bayar pemberangkatan saja ya. Ketika itu saya tidak ada uang sama sekali di dompet, alias yang namanya umroh ya Kak Tika. Wow, nanti di sana bagaimana? Namun bahagiaku karena aku sudah bisa ngantongin tiket, sudah ngantongin visa, sudah bisa berangkat umroh. Saya serahkan ke Allah. Apa kata Allah dah, nanti saya di sana pasti akan dimudahkan dalam segala urusanku. Dan alhamdulillah, singkat cerita, saya berangkat tidak membawa uang sepeser pun. Ada uang itu 300.000, ada pemberian dari teman 300.000, itu pun saya buat beli pulsa data, habislah sudah. Ternyata saya pulang bawa uang, saya bawa perhiasan, saya bawa aneka oleh-oleh dari hamba Allah yang tidak mau disebut namanya. Berangkat nggak bawa uang tapi pulangnya dapat. Nah, inilah yang saya katakan bahwa umroh itu adalah rezeki. Pasca umroh,
lebih rezekinya dikasihkan kepada kita. Nah dari sini bisa saya ambil kesimpulan Kak Tika bahwa sebenarnya umroh itu sangat mudah sekali. Sangat mudah kenapa? Yang pertama itu harus ada niat kuat. Niat kuat itu bikin Allah kasih rezeki dan kasih solusi tanpa harus kita pikir. Entah Allah datangkan uang dari mana, Allah kasihkan rezeki. Satu, niat kuat. Kemudian nomor dua, action Kak Tika. Actionnya itu di sini ya kita harus benar-benar selaras dengan niat kita. Contoh kalau kita kepingin umroh, bolehlah kita tanya ke salah satu travel, kita tanya-tanya brosur, meskipun kita dalam kondisi tidak punya uang. Jadi kalau di sini kita ngomongkan masalah umroh, jangan ngomongkan uang. Uang itu nanti akan Allah kirim dengan sendirinya. Kemudian kita bolehlah minta brosur, minta formulir, kita tanya informasi, dan yang paling penting keluarkan rezeki yang kita miliki benar-benar untuk daftar. Entah itu langsung daftar kalau cukup untuk pendaftaran, atau kita sisihkan dulu benar-benar ini uang buat berangkat umroh. Nah, kemudian ini yang ketiga yang benar-benar bikin Allah nanti segera memberangkatkan kita ke umroh. Yang ketiga adalah lakukan hal yang bisa kita lakukan. Jangan memikirkan bagaimana caranya kita bisa berangkat umroh, bagaimana duitnya dari mana, apa yang bisa lakukan. Ternyata lakukan hal baik yang bisa kita lakukan. Contoh yang saya lakukan dulu, selain spiritual ya Kak Tika, selain spiritual kita lakukan aja hal yang baik yang bisa kita lakukan. Contoh kita punya ilmu nih, sudah amalkan ilmu itu. Kita punya sesuatu yang bisa diberikan kepada orang, bantu orang itu dengan kita niat bahwa kita kepingin berangkat umroh. Nah dari tiga hal tersebut bisa saya ambil kesimpulan, niat kuat, action, dan melakukan hal yang baik yang bisa kita lakukan. Ternyata Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangka, ternyata kita bisa berangkat umroh dengan mudah. Wow, begitu Kak Tika. Tapi ada orang-orang yang sudah tahu ilmunya kayak gini harus action dulu, terus punya niat sudah, action ya masih nanti lah ya. Terus belum sadar gitu, merasa dia itu belum butuh umroh, terus dia apain gitu orangnya itu ya. Dia sudah tahu ilmunya, dia sudah mau kepingin umroh, dia tidak sadar kan? Iya, belum sadar dan belum butuh. Biasanya itu nunggu kepentok dulu Kak Tika. Kepentok apanya nih? Betul, itu kan saya dulu kepentok dulu. Sudah usaha nggak ada, uang nggak ada, Allah sudah ambil semuanya. Kita kena tipu lah, kena usaha bangkrut lah. Nah, ketika itu ternyata kita butuh sekali sama Allah. Sedangkan ketika kita umroh, Allah ada di sana. Artinya itu rumah Allah. Ya Allah ada di mana-mana, ada di diri kita, di semuanya orang. Namun lebih dekatnya itu kan kalau kita datang kepada yang punya rumah, bagaimana dekatnya kita dengan Allah ketika kita di sana bertemu dengan Kanjeng Nabi dan sebagainya. Nah, pasti semua persoalan kita akan diselesaikan. Jadi kukira kalau orang itu sudah tahu ilmunya, sudah kepingin, sudah, tapi namun masih banyak alasan. Nunggu kepentok. Nunggu kepentok situasi dulu ya. Biasanya kalau kepentok itu Allah mau kasih hidayah. Karena kalau orang masih dalam kondisi PW, nyaman dalam hidupnya, kalau nggak benar-benar itu dapat hidayah dari Allah, ya itu tadi nunggu sampai kondisi yang benar-benar dia nggak ada pertolongan manusia. Baru banyak kok orang-orang yang saya temui ketika dia sudah mentok, waktu punya uang banyak,
dia belum punya keinginan, tapi ketika dia sudah nol, nggak punya uang, nah dia kepinginan umroh. Nah disitulah jangan lewatkan, karena Allah ada di situ. Berarti lanjut action sama lakukan hal yang bisa dilakukan, dan itu jangan dipikir bagaimana nanti Allah mau memberkatkan saya, bagaimana tidak. Allah membuka seluas-luasnya jalan untuk kita bisa berangkat ke sana, gitu kan. Jangan nunggu kepentok dulu. Kalau sekarang sudah ada sudah niat kuat yang saya sampaikan tadi, sudah action saja, melakukan saja hal yang baik. Tiba-tiba nanti kita dapat rezeki besar, dapat proyek besar, dapat hadiah, dapat dari suami, dapat dari orang tua. Wa min haitsu la yahtasib. Itu Allah yang bikin skenario. Dari cara Allah manapun. Betul sekali. Kita dilarang untuk memikirkan hal itu. Ranah kita hanya niat yang sangat kuat, action tadi ya, dan lakukan hal yang baik yang bisa kita lakukan. Dan enjoy saja kita jalaninya. Pasti di situ prosesnya juga panjang Kak Tika. Artinya panjang, godaan pasti ada. Niatnya ini mulai dari kita niat dari mulut sekarang, misalnya sudah kepentok tadi ya, artinya kita sudah dapat hidayah niat. Nah, niat ini sampai enggak kita ke Baitullah, seperti kita mau sholat lah Kak Tika. Kalau kita mau sholat, saya mau sholat, niat mau sholat, namun ini sampai enggak waktunya kita sampai melaksanakan sholat tersebut. Jadi begitu, niatnya dijaga sampai kita melaksanakan apa yang kita niatkan tersebut. Begitu Kak Tika. Ya.